Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Nurse Dini Kurata Ayuni SKMM Cap. Saya dosen tetap di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu. Adapun pemaparan ini adalah wujud kerja bakti saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada hari ini, saya akan mendeskripsikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Komunitas 2, di mana Keperawatan Komunitas 2 ini memiliki bobot 3 SKS, 2 teori, 1 praktikum, dan keperawatan komunitas ini berada pada semester 6. Saat perkuliahan berlangsung, diharapkan keaktifan seluruh mahasiswa dalam membahas materi-materi yang disampaikan, sehingga ada interaksi, diskusi antar mahasiswa dan dosen. Kemudian tugas mahasiswa secara individu ataupun kelompok, di mana mahasiswa membuat asuhan keperawatan komunitas, serta mencari artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang terkait dengan topik-topik yang ditugaskan dalam mata kuliah ini. Mahasiswa membuat laporan asuhan keperawatan, kemudian mendiskusikan, mempresentasikan, serta mendemonstrasikan mata kuliah ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Komunitas 2. Keperawatan Komunitas 2 ini adalah mata kuliah yang membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait dengan isu-isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama, dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Area-area khusus dalam keperawatan komunitas ini meliputi keperawatan komunitas sekolah, keperawatan di rumah, kemudian adanya keperawatan komunitas pada promotif, dan juga jaminan layanan keperawatan komunitas serta isu-isu atau kecenderungan dalam keperawatan komunitas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas pada promotif, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan program perawatan di rumah, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas, baik itu kesehatan sekolah, kesehatan kelompok anak dan remaja, kesehatan pria dan wanita, kesehatan lansia, serta mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas, seperti asuhan keperawatan kepada kelompok rentan cacat, seperti cacat fisik, cacat mental, sosial, ataupun populasi terlantar, dan juga risiko terserang penyakit-penyakit tertentu, dan juga pada pekerjaan tertentu di komunitas. Serta mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan asuhan keperawatan pada agregat kelompok khusus atau kelompok infeksi dalam komunitas, serta mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan aspek kesehatan kelompok penyakit menular dan tidak menular atau kronik di komunitas, dan juga mahasiswa mampu menjelaskan terapi komplementer dalam keperawatan komunitas. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan metode online. Adapun topik-topik yang akan dibahas adalah yang pertama, konsep promosi kesehatan, yang kedua, program promosi kesehatan, yang ketiga, konsep perawatan di rumah, yang keempat, program perawatan di rumah, yang kelima, konsep keperawatan kesehatan sekolah, yang keenam, asuhan keperawatan kesehatan sekolah, yang ketujuh,
program usaha kesehatan sekolah. 8. Asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan anak dan remaja. 9. Asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan pria dan wanita. 10. Asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan lansia. 11. Asuhan keperawatan agregat dalam komunitas penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar. 12. Asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kelompok khusus atau infeksi. Yang ke-13, asuhan keperawatan agregat dalam komunitas penyakit kronik, penyakit menular, dan penyakit tidak menular. Yang ke-14, terapi komplementer dalam keperawatan komunitas meliputi definisi terapi komplementer, jenis-jenis terapi komplementer, fokus terapi komplementer, peran perawat dalam terapi komplementer, serta teknik terapi komplementer. Karena masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum memungkinkan dilaksanakan perkuliahan secara tatap muka, langsung mata perkuliahan sampai saat ini masih dilakukan secara daring. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui teori dengan pendekatan student centered learning dan praktikum laboratorium di kampus. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, itu delivery. Adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Di sini saya menggunakan 2 strategi. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan referensi textbook dengan cara membuat PowerPoint untuk dipresentasikan pada saat perkuliahan berlangsung. Sedangkan materi-materi yang telah saya sampaikan akan saya share melalui WhatsApp group. Kemudian ada textbook yang saya gunakan merupakan buku-buku yang berhubungan dengan keperawatan komunitas, yang mana itu sebagai referensi. Strategi yang kedua yaitu pembahasan case study atau studi kasus di kelas. Jadi setiap minggunya saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kasus tadi dengan bisa menggunakan studi kasus asuhan keperawatan komunitas ataupun SAP penyuluhan dan membuat sebuah rangkuman pada setiap kelompok serta prosesnya akan saya acak setiap kelompok mahasiswa bisa memiliki kesempatan yang sama untuk maju setiap minggunya di depan kelas. Kemudian yang kedua yaitu interaction. Dalam perkuliahan, saya menggunakan beberapa saluran komunikasi di dalam kelas. Saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, sehingga mahasiswa ini bisa bertanya, mengemukakan pendapat, atau respon mahasiswa, sehingga komunikasi kami itu berjalan komunikatif dan 2 arah. Kemudian saya menggunakan juga media WhatsApp. Jadi, saya membuatkan grup WhatsApp mata kuliah, jadi sebagai sarana komunikasi dan diskusi di luar kelas, serta menggunakan Google Classroom untuk mendiskusikan dengan mahasiswa dan memberikan feedback atau tugas-tugas yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara metode assessment. Di sini bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa pada mata kuliah keperawatan komunitas 2. Nah, jadi di sini di awal perkuliahan saya selalu menyampaikan tentang kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama dengan mahasiswa. Di mana dalam kontrak perkuliahan tersebut saya memuat bagaimana cara saya menilai dan membobot penilaian saya terhadap mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa membuat strategi pembelajaran agar berjalan lancar dan mahasiswa diharapkan mendapat nilai sesuai dengan yang diharapkan mahasiswa itu sendiri. Adapun komponen penilaian saya terdiri dari kehadiran itu saya bobot dengan 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester itu 30%, tugas-tugas itu 20%, serta prakteknya ada 15%.
Nah, demikianlah penjelasan saya tentang salah satu RTS pada mata kuliah keperawatan komunitas 2 yang telah saya laksanakan. Dan berikut cuplikan tentang pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah keperawatan kesehatan komunitas 2 secara online, di mana saya menggunakan Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Baiklah, pertemuan perkuliahan kita hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas di mana penyakit tidak menular dan penyakit menular. Sebelumnya kita pertemuan minggu kemarin kita masuk tentang asket agregat pada penyakit khusus atau infeksi. Jadi ini adalah lanjutan pertemuan kita yang ke-13 tentang asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas penyakit tidak menular dan penyakit menular. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang penyakit tidak menular. Nah, kita membahas di sini adalah penyakit tidak menular pada wanita dan pria. Jadi, berdasarkan Rikesdes tahun 2018, penyakit tidak menular pada pria dan wanita dewasa itu adalah seperti hipertensi, PJK, gagal jantung, gagal ginjal kronik, batu ginjal, rematik, stroke, cedera, asma, kemudian BPH, PPOK, kanker, diabetes mellitus, hipertiroid, dan obesitas. Dan masih banyak lagi nanti yang bisa kalian cari apa aja penyakit yang tidak menular pada wanita dan pria. Nah, kita bahas dulu tentang penyakit tidak menular pada wanita. Salah satu Ibu berikan contoh yaitu pada kanker mulut rahim atau kanker serviks. Jadi menurut WHO, kanker ini terjadi karena pada kondisi di mana sel kanker telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali, atau kanker sering didefinisikan sebagai suatu penyakit neoplasma yang ganas yang berasal dari parenkima. Ya, di mana kanker serviks ini menjadi salah satu masalah utama pada kesehatan perempuan di dunia, terutama pada negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya terbatas seperti kita di Indonesia ya. Alasan utama meningkatnya kanker tersebut di negara berkembang adalah karena kurangnya program screening yang efektif dengan tujuan untuk mendeteksi keadaan sebelum kanker maupun pada stadium dini, termasuk pengobatan sebelum proses invasif yang lebih lanjut. Nah, ini ada faktor risiko kanker serviks. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terpapar HPV atau sebagai etiologi dari kanker serviks itu adalah yang pertama, wanita usianya kurang dari 20 tahun atau wanita yang menikah atau memiliki aktivitas seksual pada usia muda, ya kurang dari 20 tahun. Yang kedua itu wanita yang suka berganti-ganti pasangan, berganti-ganti berhubungan seksual. Yang ketiga, wanita yang berhubungan seksual dengan laki-laki yang sering berganti pasangan. Yang keempat itu adanya riwayat infeksi daerah kelamin atau radang pada panggul. Yang kelima itu terjadi pada wanita yang melahirkan banyak anak atau yang sering melahirkan. Yang keenam, perempuan perokok. Perempuan perokok ini dia mempunyai resiko 2 kali lebih besar untuk menderita kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Yang ketujuh itu wanita perokok pasif. Ya, maksudnya di sini wanita perokok pasif ini adalah wanita yang tinggal bersama keluarga yang mempunyai kebiasaan merokok. Di sini dia akan meningkat 1,4 kali dibandingkan perempuan yang hidup dengan udara bebas. Nah, untuk
menghilangkan faktor resiko atau mengurangi faktor resiko ini, wanita yang pernah melakukan atau pemeriksaan screening seperti pap smear dan juga IVA akan menurunkan resiko terkena kanker serviks. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Nah, di sini pencegahannya yaitu kita harus prevensi dan deteksi dini. Deteksi dini kanker serviks ini. Ini merupakan pencegahan sekunder dari penyakit kanker serviks. Tujuan dari pencegahan sekunder ini yaitu untuk menentukan kasus-kasus sedini mungkin, sehingga kemungkinan penyembuhan dapat ditingkatkan dan juga dapat dimaksimalkan. Untuk pencegahan ini ada beberapa metode yang kita lakukan. Yang pertama itu dengan IVA, ya, dengan IVA test atau infeksi visual dengan aplikasi asam asetat dengan cara mengamati dengan menggunakan spekulum. Kemudian kita lihat leher rahim yang telah kita pulas dengan asam asetat atau dengan asam cuka 3–5%. Nah, pada lesi prakanker akan menampilkan di mulut rahim itu warna bercak-bercak putih. Nah, kalau terjadinya bercak-bercak putih, itu berarti adanya lesi pada prakanker. Kemudian yang kedua itu dengan pemeriksaan pap smear. Nah, namanya pap smear atau pemeriksaan sitologi. Ini merupakan suatu prosedur pemeriksaan sederhana melalui pemeriksaan sitopatologi yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan perubahan morfologis dari sel-sel epitel leher rahim yang mana ditemukan pada keadaan prakanker. Kemudian diagnosis. Diagnosis ini berdasarkan Kemenkes 2010, diagnosis kanker serviks adalah yang pertama itu melakukan anamnes atau pemeriksaan fisik. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, kita pemeriksaan pencitraan. Yang keempat itu melakukan USG. Ya, kita mau melihat apakah ada tanda-tanda lain dari kanker serviks. Yang kelima itu dengan cara MRI, magnetic resonance imaging, dan CT scan. Ketujuh itu dengan mendiagnosa sentinel node. Kedelapan, pemeriksaan patologi anatomi. Yang kesembilan dengan trukat biopsi atau core biopsi. Ke-10 biopsi terbuka dan spesimen operasi. Ke-11 pemeriksaan imunohistokimia. Ya, itu adalah diagnosa yang bisa kita tentukan dengan melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut, ya. Kemudian ada penata laksanaan atau pengobatan. Pengobatan kanker serviks ini meliputi ada dengan cara pembedahan, kemudian dengan cara kemoterapi, kemudian dengan radioterapi atau kombinasi dari ketiga terapi tersebut. Ya, metode pengobatan yang dipilih tergantung pada besar kecilnya atau stadium kanker dan kondisi kesehatan pasien itu sendiri. Nah, pembedahan. Pertama itu kita bahas tentang pembedahan. Di pembedahan ada beberapa metode pembedahan yang dapat menangani kanker serviks. Ya, yang pertama itu namanya pengangkatan jaringan tumor saja. Ya, pengangkatan jaring tumor saja. Di sini pengangkatan jaringan tumor dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya yang pertama itu kita melakukan bedah laser. Nah, bedah laser itu tujuannya untuk menghancurkan sel-sel kanker dengan penembakan laser melalui vagina. Kemudian yang kedua itu dengan sirosurgesi. Maksudnya di sini untuk melakukan pembekuan atau penghancuran sel kanker dengan menggunakan nitrogen cair. Ya. Yang ketiga dengan cara konisasi. Dengan cara konisasi ini adalah mengangkat jaringan yang mengandung sel kanker. Di sini menggunakan pisau bedah atau laser atau kawat tipis yang dialiri oleh listrik. Kemudian yang kedua, pembedahan dengan cara trakelektomi radikal. Ya, di sini tujuannya untuk mengangkat
serviks vagina bagian atas dan kelenjar getah bening di area panggul. Ini melalui laparoskopi. Nah, pada trakeektomi ini rahim tidak ikut diangkat, tetapi disambungkan ke bagian bawah vagina. Oleh karena itu, pasien masih bisa dia memiliki keturunan. Ya. Kemudian yang ketiga itu namanya histerektomi. Histerektomi ini adalah pembedahan pengangkatan seluruh bagian rahim dan leher rahim atau serviks. Pengangkatan ini bisa dilakukan melalui penyayatan di perut atau abdominal histerektomi atau melalui vagina atau vagina histerektomi. Perlu diketahui bahwa pasien yang menjalani histerektomi ini dapat mengalami menopause dini dan tidak akan bisa dia memiliki anak lagi kalau setelah operasi histerektomi. Yang keempat itu pelvic exenteration. Ya. Maksudnya di sini adalah operasi besar yang hanya disarankan jika kanker serviksnya kambuh kembali setelah sempat sembuh atau setelah sempat diobati. Jadi operasi ini dilakukan jika kankernya kembali ke daerah panggul, tetapi belum menyebar ke daerah lainnya. Kemudian namanya radioterapi. Ya, radioterapi ini adalah metode pengobatan kanker yang menggunakan sinar X atau sinar proton dengan radiasi tinggi untuk membunuh sel-sel kanker. Itu namanya radioterapi. Selanjutnya kemoterapi. Kemoterapi ini adalah pemberian obat anti kanker dalam bentuk minuman atau disuntikkan. Ya, obat ini dapat memasuki aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh sehingga sangat efektif dalam membunuh sel-sel kanker. Kemudian selanjutnya itu namanya terapi target. Terapi target ini adalah pemberian obat kemoterapi yang dapat secara spesifik menghambat tumor tanpa memberikan efek samping. Ya, diberikan obat tanpa memberikan efek samping pada jaringan-jaringan yang sehat. Jenis obat ini digunakan dalam terapi target yang memiliki fungsi yang berbeda dengan obat terapi biasa. Itu adalah salah satu penyakit yang tidak menular yang terjadi pada wanita. Selanjutnya kita masuk pada penyakit yang tidak menular pada pria. Di sini Ibu akan membahas tentang pembesaran prostat jinak atau BPH. Ya. Kondisi BPH ini adalah di mana kelenjar prostat pria membesar tetapi bukan karena kanker. Kelenjar prostat ini sendiri terletak antara kandung kemih, tempat di mana urin disimpan, dan uretra, serta saluran di mana urin ini mengalir untuk keluarnya. Jadi gejala umum dari BPH ini bisa kita lihat pada pasien itu kesulitan dalam buang air kecil, atau kesulitan dia dalam menghentikan aliran urin saat buang air kecil. Selanjutnya gejala yang kedua itu pada pasien sering buang air kecil terutama pada malam hari. Ya, berarti itu adalah salah satu dari gejala umum BPH. Yang ketiga, pasien merasa buang air kecilnya tidak tuntas, merasa masih ada tersisa. Ya. Kemudian yang keempat itu aliran urinnya lemah dan tersedat-sedat. Jadi seolah-olah pasien di sini dia mengejan waktu mengeluarkan urinnya. Nah, yang kelima itu perasaan penuh dan rasa sakit yang parah di perut bagian bawah. Berarti pasien merasa kandung kemihnya merasa penuh. Padahal dia sudah mengeluarkan urinnya, tetapi dia merasa penuh dan merasa sakit. Yang keenam, pasien merasa nyeri di saat buang air kecil. Nah, di sini pasien kelihatan meringis ya waktu mengeluarkan air kecilnya. Selanjutnya urinnya berbau dan warnanya tidak seperti biasa. Itu adalah gejala umum dari BPH. Selanjutnya faktor resiko.
faktor risiko dalam BPH ini adalah yang pertama itu usia. Ya. Usia sekitar 1/3 dari kelompok orang yang mengalami gejala sedang ya sampai berat itu berumur sekitar 60 tahun dan sekitar setengah penderita dalam usia 80 tahun. Ini kayaknya yang terjadi pada lansia ya. Kemudian kedua itu faktor risikonya riwayat keluarga, di mana orang-orang yang memiliki anggota keluarga dengan masalah prostat lebih mungkin untuk mengalami kejadian penyakit prostat ini. Ya. Kemudian yang ketiga itu penyakit tertentu. Penyakit tertentu pernah penelitian mengatakan atau menunjukkan bahwa penderita diabetes, kemudian penyakit jantung, dan pengguna obat-obatan jenis beta blocker atau obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi aktivitas jantung dapat meningkatkan risiko penyakit ini. Ya. Selanjutnya itu gaya hidup. Gaya hidup juga mempengaruhi faktor risiko terjadinya BPH ini. Gaya hidup di mana orang obesitas atau orang gemuk itu meningkatkan risiko pembesaran prostatnya. Tapi bisa kalau dia aktif melakukan olahraga, dia dapat mengurangi risiko penyakit BPH ini. Yang keenam itu disfungsi ereksi. Ya, disfungsi ereksi ini dikenal juga dengan sebutan hipotensi. Jadi, seseorang yang pernah mengalami hal ini memiliki risiko tinggi terhadap pembesaran prostat Cina. Kemudian diagnosis atau beberapa tes dalam pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosis pembesaran prostat Cina ini adalah yang pertama itu colok dubur. Ya, colok dubur di mana dokter akan memeriksa ukuran prostat dengan memasukkan jarinya yang sudah diberi pelumas ke dalam rektum untuk merasakan prostat pasien. Jadi colok dubur ini adalah anusnya dicolok ya. Jadi di sini bisa menentukan atau merasakan adanya prostat jinak ini. Yang kedua melalui tes darah. Nah, tes darah ini dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan masalah yang bersinggungan dengan ginjal. Yang ketiga itu namanya tes urin, di mana tes urin ini dilakukan jika dokter mencurigai gejala yang dikeluhkan pasien atau bukan karena pembesaran prostat jinaknya atau seperti infeksi, ya. Itu di tes urinnya apakah ada infeksi penyerta atau penyakit-penyakit lain yang diderita oleh pasien. Yang keempat itu namanya tes darah PSA, di mana tes ini dilakukan untuk mengukur antigen spesifik prostat atau PSA dalam darah pada pasien pria. Tes PSA ini juga sering dilakukan sebagai rangkaian untuk melakukan pemeriksaan mendiagnosis kanker prostat. Yang kelima itu tes kecepatan aliran urin. Ya, pasien dengan gejala gangguan kognitif mungkin perlu melakukan pengukuran volume serta melakukan pengukuran kecepatan pada urinnya. Yang keenam itu kita melakukan biopsi. Dokter akan mengambil sampel jaringan pasien untuk mendiagnosis ada tidaknya sel kanker yang dapat berkembang menjadi kanker prostat. Nah, yang ketujuh itu namanya sitoskopi. Sitoskopi tes ini dilakukan agar dokter dapat melihat bagaimana dalam uretra serta dalam kandung kemih pasien. Kemudian yang kedelapan itu namanya transrektal ultrasound. Ya, di mana dapat mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada prostat. Nantinya perangkat yang disebut transducer ini akan mengeluarkan gelombang suara yang aman, tapi rasanya sakit untuk menghasilkan gambar dari struktur-struktur organ. Kemudian bagaimana pengobatan terakhir prostat ini dengan cara operasi? Ya,
Jenis operasi yang dilakukan pada pengobatan prostat ini, yang pertama namanya transurethral resection of the prostate atau TURP. Yang mana operasi ini dilakukan dengan memasukkan alat melalui uretra untuk mengangkat jaringan prostat yang menyumbat uretra. Ya, yang kedua dengan cara transurethral incision of the prostate atau TUIP, di mana dia tujuannya untuk memperlebar saluran uretra dengan memotong beberapa bagian kecil dari prostat dan leher kandung kemih. Kemudian yang ketiga itu namanya prostatektomi terbuka. Ya, di sini tindakan membuat sayatan melalui kulit ke dalam prostat untuk mengangkat seluruh atau sebagian jaringan dari prostat. Operasi ini mungkin dilakukan ketika adanya komplikasi atau ukuran prostatnya yang sudah sangat membesar. Ya. Kemudian yang keempat operasi laser untuk prostat. Nah, di mana operasi ini dilakukan menggunakan laser berenergi tinggi yang dimasukkan melalui uretra dengan alat namanya cystoscope. Ya. Kemudian laser ini nanti akan menghancurkan jaringan-jaringan prostat. Nah, bagaimana cara kita nanti mengatasi perubahan gaya hidup untuk membantu mengatasi pembesaran prostat jinak ini? Nah, yang pertama berarti kita batasi asupan cairan di malam hari. Jadi kita anjurkan pasien jangan minum apapun 1 jam atau 2 jam sebelum tidur. Ya, ini tujuannya apa? Untuk menghindari sering buang air kecil di malam hari. Ya, jadi ini juga jangan membatasi asupan cairan sehari-hari. Jadi kita anjurkan pasien minum di pagi hari sampai siang hari, pada malam hari. Jadi 2 jam mau tidur itu pasien kita larang untuk minum. Ya. Yang kedua, batasi konsumsi kafein dan alkohol. Karena apa? Karena hal ini dapat meningkatkan produksi urin, kemudian juga terjadi iritasi kandung kemih dan memperburuk gejala-gejala yang ada. Yang ketiga, batasi menggunakan dekogestan atau antagonis histamin, obat-obatan ya. Di sini obat ini mengencangkan otot-otot di sekitar uretra. Jadi dia untuk mengontrol aliran urin sehingga lebih sulit untuk buang air kecil. Ya. Kemudian yang keempat, buanglah air kecil ketika Anda merasa ingin buang air kecil. Jadi di sini pasien tidak boleh menahan buang air kecil. Karena apa? Karena akan menyebabkan kerusakan-kerusakan. Ya. Yang kelima itu, cobalah buang air kecil secara teratur, misalnya setiap 4 atau 6 jam pada siang hari, untuk pemantauan kandung kemih. Ya, hal ini dapat sangat membantu jika pasien memiliki frekuensi buang air kecilnya yang parah. Kemudian yang keenam, lakukan double voiding atau buang air kecil dalam 2 tahap. Maksudnya di sini, pasien bisa buang air kecil sesering mungkin, kemudian beristirahat selama beberapa saat, dan lalu buang air kecil lagi. Nah, itu maksudnya dari double voiding. Yang ketujuh, ikuti pola makan yang sehat. Nah, ini yang sering lupa sama pasien. Ya. Karena apa? Karena dengan mengontrol makanan sehat, jadi pasien juga bisa pembentukan tonjolan-tonjolan prostatnya berkurang. Ya. Kemudian tetap aktif. Maksudnya di sini pasien ada waktu untuk berolahraga dalam membantu mengurangi masalah kemih. Ya. Jadi pasien boleh aktif, boleh berolahraga. Nah, kemudian yang 9, jangan lupa hangatkan diri. Maksudnya di sini suhu dingin itu dapat menyebabkan retensi urin dan meningkatkan rasa ingin untuk buang air terus-menerus. Makanya dianjurkan pasien untuk menghangatkan dirinya.
Nah, mungkin itu salah satu contoh dari penyakit tidak menular pada wanita dan juga penyakit yang tidak menular pada pria. Nah, di sini tugas mahasiswa yaitu membuat asuhan keperawatan komunitas pada penyakit tidak menular, dan juga nanti mahasiswa dibagi 5 kelompok membuat satuan penyuluhan tentang bagaimana cara memberikan informasi tentang kanker serviks maupun pembesaran prostat jinak pada komunitas atau pada masyarakat. Nah, nanti mahasiswa dibagi 5 kelompok, bikin SAP-nya, dan juga kita diskusikan atau kita contohkan bagaimana penyuluhan yang baik itu di depan kelas. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.